Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini mengirodahkan kita semuanya dapat terkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Negara yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023. Salawat beserta salam tidak lupa kita senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan akan sampai juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Mad Anif, Kepala Sekolah Negeri Neglabuana, yang alhamdulillah hari ini dapat hadir di tengah-tengah kita semuanya. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan Bapak Ibu guru SD Negeri Neglabuana yang juga dapat hadir lengkap alhamdulillah pada kesempatan kali ini. Perkenankan, saya Eva Istriani, rekan dari Bapak dan Ibu, bukan maksud untuk mengajari pada hari ini, tapi menyajikan materi sebagai bagian dari tugas pendidikan guru penggerak untuk mendiseminasikan budaya positif yang telah kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah, sebelum ke materi ini ada kesan-kesannya. Kesan saya secara pribadi ketika mempelajari materi ini adalah terheran-heran. Karena apa? Karena materi tentang budaya positif ini adalah sesuatu yang unik, yang aneh, yang tidak bisa kita dapatkan di sembarang tempat. Banyak kejutan-kejutan yang membuat kita merasa tercubit, karena kita disadarkan ketika kita nanti mempelajari ini, kita akan banyak disadarkan tentang kesalahan-kesalahan kita dalam mendidik anak-anak kita. Nah, ini hanya sekedar intro ya, supaya kita semuanya tertarik nih dengan materi tentang budaya positif ini. Saya lanjutkan dulu. Sekarang, apa sih pengertian budaya positif itu? Nah, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang terakhir adalah kata kuncinya. Jadi, membuat anak-anak didik kita, bukan hanya anak-anak didik, tapi semua warga sekolah memiliki kemandirian dan tanggung jawab dalam dirinya sendiri, sehingga nanti akan membuat sebuah budaya yang positif di sekolah. Ada konsep-konsep inti yang akan kita pelajari untuk menuju budaya positif ini. Apa saja? Nah, yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita lanjutkan dulu nih. Jangan tegang ya. Nanti setelah ini kita ada permainan sebentar. Dipersiapkan. Nah, ini yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tadi kita sudah melaksanakan pretest dengan hasil yang luar biasa ya. Tepuk tangan dong buat Elis dong. Yang lainnya, nanti kita akan setelah ini berjalan, nanti kita akan melaksanakan post test dengan soal yang sama untuk mengecek apakah materi kali ini sampai atau tidak ya. Hasil pretestnya tadi seperti itu. Nanti kita akan belajar yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih disiplin positif itu? Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Kita akan belajar ya.
Nah, bisa dibaca semuanya? Apa itu? Cobalah buka katanya. Apa yang dibuka? Nah, sebentar. Saya punya permen. Ini permennya sudah disediakan. Tapi jangan dibuka ya, bentar ini. Ibu dan bapak akan berpasangan, dua orang. Ini berarti satu orang lagi nggak ada pasangannya. Bunya mau sama bapak atau sama Melis? Nanti saya akan memberikan masing-masing pasangan satu buah permen. Ya, silakan tentukan siapa yang mau memegang permen ini. Anggap permen ini adalah sesuatu yang berharga, sangat berharga, yang akan bapak ibu pertahankan apapun yang akan terjadi. Tugas si pemegang permen itu tadi ya, mempertahankan permen supaya tetap di genggaman. Sementara tugas pasangannya yang satu lagi adalah mencari berbagai cara supaya mendapatkan permen ini. Tapi tidak boleh direbut. Boleh dengan kata-kata, boleh dengan mimik wajah, boleh dengan godaan-godaan apapun, boleh ya, terbayang ya. Tapi tidak boleh menyentuh. Nah, nanti ini yang memegang apakah nanti akan menyerahkan permennya atau tidak? Terserah. Boleh. Menteror boleh, marah-marah boleh, merayu boleh. Dengan catatan, jadi satu yang berpasangan ini tugasnya akan berbeda. Satu orang yang memegang kekeh tidak boleh melepaskan, dan satu orang lagi kekeh mau meminta permen ini. Siap ya? Waktunya hanya 30 detik. Bentar, nanti dihitung setelah saya membagikan permennya. Tiga pasang ya? Iya. Ya, aturannya tidak boleh menyentuh. Jadi kalau misalkan dibuka, dibuka jalan jauh boleh. Diintimidasi boleh. Ya. Boleh. Yang penting tidak boleh menyentuh. Ini. Ya. Kita mulai ya. Intinya sebenarnya nanti kita akan belajar maknanya. Tapi silakan praktekkan dulu dengan di dalam hati tekankan yang tidak memegang permen harus mendapatkan permen. Yang memegang permen jangan sampai permennya lepas. Paham ya? Ya, oke. Jangan dilupakan. Siap ya? Dimulai dari sekarang.
itu. Dan yang meraih itu adalah orang lain yang ada di luar diri kita. Kira-kira nih, misal ya, saya contohkan Ibu Elis dan Munia. Yang memegang permen kan Munia. Siapa yang memiliki kontrol terhadap permen itu? Munia. Bu Elis rek gogolan, gogoakan, marah-marah. Kalau Munia tidak memberikan permen itu, kira-kira dapat nggak Bu Elis permen? Ya. Terus misal nih, karena baru sama kuat semua ya, misalkan terjadi kejadian Buroh dan Munia, Buroh dan Muida. Karena kasihan, kamunya kasih gue. Nah, setelah memelas-melas kasihan, terus dikasihkan permen. Siapa yang memiliki kontrol untuk memberikan permen? Yang punya permen, tetap ya yang punya permen. Apapun yang dilakukan orang lain di luar orang yang memegang permen itu, orang di luar yang memegang permen tidak memiliki kontrol sama sekali. Walaupun dia bisa menggoda, marah-marah, mengintimidasi dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud dengan teori kontrol. Nah, kita akan belajar tadi. Nah, ini dia teori kontrol dari Dr. William Glasser yang dinamakan choice theory. Choice theory atau teori kontrol atau teori pilihan. Setiap manusia sebenarnya punya hak untuk memilih. Misal, ada orang marah-marah sama diri kita tuh buku marah-marah. Kira-kira yang kita lakukan apa? Mendiamkan bisa, ayam lebih senyuman bisa. Tapi kebanyakan orang akan marah ya, akan membantu lawan pasti. Lalu orang itu akan mengatakan bahwa tidak boleh jadi lawan lagi dan karena demikian marah-marah. Padahal yang sebenarnya terjadi tetap yang memiliki kontrol adalah diri kita. Mau orang itu marah-marah, mau senyum-senyum, mau memuji dan segala macam apapun, yang memegang kendali terhadap kepribadian kita adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang kita hubungkan dengan murid kita. Kita selalu menginginkan anak-anak didik kita itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Harus pintar, rajin belajar, tidak berkelahi, tertib di kelas, memakai seragam yang rapi, masuk tepat waktu dan seterusnya. Lalu kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol anak didik kita. Apakah benar? Kita perhatikan teori kontrol ini. Yang pertama, kata Dr. William Glasser, ilusi guru mengontrol murid. Seperti tadi kejadiannya, sebenarnya kita tidak pernah bisa mengontrol murid itu. Walaupun misalkan anak-anak didik kita pada saat itu menurut dengan yang kita inginkan, itu hanya karena dia mengizinkan kita mengontrolnya. Begitu. Ya, ini kita sedang brainstorming sebetulnya. Kita sedang mencuci pikiran kita. Ya, supaya paradigma berpikir kita itu menjadi lurus. Ya. Asalnya kan kita menganggap bahwa orang yang berkuasa bisa mempengaruhi anak. Ternyata kenyataannya tidak begitu. Ilusi itu halusinasi sesuatu yang tidak nyata. Selanjutnya, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Pernah kita memuji anak-anak kita? Pernah ya? Pada saat kita memuji misalkan, pintar, kasih banget, coba ibu bangsa satukan. Pada saat itu anak itu menurut. Kita beranggapan bahwa perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata menurut Dr. William Glasser, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengalami satu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu bisa. Ya, tapi lama-kelamaan murid itu akan menjadi sadar. Satu kali dipuji, naik ke sini. Dua kali dengan pujian, dengan diolok, dengan penguatan positif masih mau. Tapi selanjutnya, ketika kita tidak ada,
ketika kita tidak memuji, ketika kita tidak membujuk, maka dia tidak mau melakukan hal-hal yang semestinya dia lakukan. Nah, jadi ilusi juga tidak efektif penguatan positif itu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Pernah tidak kita seperti ini? Maneh mah. Seperti itu ya, dengan kata seperti itu saja, dengan kata menyesalkan, mengkritik dan membuat rasa bersalah. Ibu teh atuh capek dah, kesal atuh menyampaikan deui membuat anak merasa bersalah. Ternyata rasa bersalah itu tidak dapat menguatkan karakter. Yang terjadi adalah membuat murid memiliki identitas gagal. Ini kita hubungkan bukan hanya dengan murid ya, tapi dengan anak-anak kita di rumah. Atuh mamah teh capek atuh mamah teh pusing. Kepesan atuh hal-hal yang seperti itu. Seperti kita melakukan sesuatu hal yang benar. Padahal dalam diri anak tertanam bahwa dia adalah seorang anak yang menyusahkan orang tuanya, membuat kesal orang tuanya, merasa tidak berharga. Baik atau tidak kira-kira seperti itu? Tidak, ternyata. Walaupun pada saat itu anak menjadi patuh dengan apa yang kita perintahkan. Seringnya seperti itu. Sama. Makanya seperti yang tadi saya katakan, ketika kita belajar tentang ini, kita akan banyak sekali tersentil, karena ini adalah perilaku kita sehari-hari. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang sebagai orang dewasa kita merasa berhak. Udah nanti kok udah ngawarok aku. Nah, seperti itu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya tidak seperti itu. Nah, perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ketika kita memaksa pada anak-anak, kita sebagai orang dewasa menganggap bahwa diri kita memiliki kontrol untuk memaksa, yang terjadi adalah permusuhan dari anak-anak kita, merasa tergelimi, merasa dipaksa, merasa terintimidasi. Yang lahir adalah perasaan permusuhan, ya, perlawanan dari anak-anak kita. Selanjutnya, jadi yang barusan itu adalah ilusi-ilusi, paradigma atau cara berpikir kita yang salah, yang selama ini kita anggap benar, yang selalu kita lakukan dan yang harus kita ubah. Mengapa harus kita ubah? Menurut para ahli, ini ya, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Misalnya kita ingin menjadi orang yang pintar, maka yang diubah adalah perilaku kita. Asalnya tidak mau belajar menjadi rajin belajar, itu perilaku. Yang diubahnya adalah sedikit-sedikit perlahan dan kemajuannya perlahan sedikit-sedikit gitu ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita atau cara berpikir kita. Ada sebuah buku bestseller namanya Seven Habits karya Stephen Covey. Ada satu istilah, tanam pikiran, petik tindakan. Tanam tindakan, petik kebiasaan. Tanam kebiasaan, petik karakter. Tanam karakter, maka akan mengubah nasib. Jadi semuanya harus dimulai dari pikiran, cara berpikir kita. Ketika cara berpikir kita berubah, tindakan kita akan berubah. Ketika tindakan kita berubah, tindakan tersebut diulang berkali-kali, maka kebiasaan kita akan berubah. Ketika kebiasaan kita berubah, karakter kita akan berubah, dan karakter itulah yang akan membuat kita mencapai nasib yang kita inginkan. Nah, cara berpikir kita. Kenapa tadi kita mau lompat dulu bagaimana cara mengontrol orang, apakah
benar-benar kita dapat mengontrol orang lain ataukah tidak dengan ilusi-ilusi tadi, itu untuk menyadarkan dulu cara berpikir kita, supaya kita bisa berpikir dengan benar. Nah, itu dulu ya. Jadi kalau ingin memiliki karakter yang baik, ingin memiliki nasib yang baik, ubah dulu cara berpikirnya. Yang awalnya kita yakin kita bisa mengontrol diri dengan cara memarahinya, dengan cara membujuknya, atau menganggap bahwa diri kita lagi berkuasa di anak-anak diri kita, ternyata itu semua tidak efektif. Apakah yang efektif? Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Nah, ini kita akan mengubah diri kita dari yang namanya stimulus respon ke teori kontrol. Ini yang akan kita pelajari sekarang. Mengubah dari stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon itu seperti apa? Stimulus respon itu adalah ketika ada suatu kejadian, kita akan merespon kejadian itu sesuai dengan biasanya. Misal, orang marah, kita marah lagi, ya. Orang nangis, sedih, kita ikut nangis. Itu namanya stimulus respon. Ada stimulus, kita meresponnya. Tapi ketika kita beralih ke teori kontrol, maka kita yang mengambil kendali, disebutnya proaktif. Lamun budak gogoleran, tantrum, anak marah-marah, minta jajan, ya. Yang kita inginkan, yang kita respon biasanya adalah nangisnya dan marahnya. Kita akan luluh lalu memberikan yang dia inginkan. Tapi menurut teori kontrol tidak begitu. Nggak boleh. Cicing orang mah ya antri kenapa budak kontrol? Karena apa? Ya banyak video-video yang menginspirasi. Ketika anak tantrum itu langsung dia panas, dibangun tutupan kepala anak supaya tidak panasan. Lambat laun nangisnya akan berhenti, ya, dan dia akan belajar untuk menguasai dirinya, belajar untuk mengontrol emosinya. Dan orang tua pun kedepannya tidak harus meredakan lagi tangisan. Ketika anak menangis, kalau kita merespon dengan memberikan apa yang dia inginkan, di lain waktu dia akan menangis lagi untuk mendapatkan yang dia inginkan. Di rumahnya seperti itu, misalnya ke anaknya, pergi anak masih dicari. Ya. Ya kamu tuh hidungan diangkat ya, tapi enak ini aki-aki nanti. Tapi tidak mudah dari 2.000 berapa itu kan sakit mana mengatasi seperti itu. Itu harus ada kesepakatan dulu. Itulah makanya kalau misalkan pendidikan itu kalau di rumah figurnya itu harus satu, orang tuanya. Nah, figur orang-orang di sekelilingnya kalau misalkan kita tidak sinkron dengan lingkungan, maka kita akan sulit untuk membuat sebuah keputusan. Betul. Tapi secara teori kita paham ya, termasuk dunia juga paham ya. Jadi kita yang memiliki kontrol. Ketika anak-anak menginginkan apapun, memprovokasi kita selaku ibunya supaya kita iba, supaya kita mengasihani, supaya kita tidak tega dan seterusnya, dia itu hanya menstimulus. Tergantung respon kita mau seperti apapun. Dan sebagai orang tua selayaknya kita memiliki kontrol yang lebih baik seperti itu. Di sini kan dilihat dong. Untuk yang stimulus respon, menganggap bahwa kebutuhan kita sama. Ya, menganggap bahwa orang lain harus mengikuti keinginan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda, jadi kita lebih berempati kepada orang lain. Begitu. Semua orang terlihat hal yang sama untuk yang stimulus respon. Untuk yang teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi jangan samakan pikiran kita dengan pikiran orang lain. Gitu ya. Seterusnya bisa dibaca di sini. Ini tentang teori kontrol. Kita belum masuk ke pengertian disiplin ya. Ini masih pengantar. Nah, sekarang baru nih. Barusan kan materi pertamanya disiplin dan nilai-nilai kebaikan universal. Sebelum ke sini, sebelumnya apa yang kita pahami tentang arti disiplin? Apa kira disiplin? Nurut. Taat. Nah, gitu kan? Ya. Pandangan pertama kita bahwa disiplin itu artinya taat, patuh, apalagi
sesuai aturan. Yang selama ini tertanam dalam pikiran kita yang dimaksud dengan disiplin itu ya seperti itu. Ternyata kita baca ya. Disiplin menurut Diana Gosen, disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disiplina yang artinya adalah belajar, bukan disuruh patuh, bukan menurut, bukan taat pada peraturan. Disiplin itu artinya belajar. Belajar untuk apa sih? Belajar untuk merdeka kalau kata Ki Hajar Dewantara. Mengapa disebut merdeka? Kita lihat di slide berikutnya. Nah, merdeka dalam hal apa? Disiplin itu artinya adalah cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebaikan universal. Lihat kata kuncinya. Kata kuncinya adalah mengontrol diri, menguasai diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dan bertanggung jawab. Jadi kalau kata Ki Hajar Dewantara ini, kata Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Apabila kita tidak memiliki disiplin, orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Ketika kita memerlukan orang lain untuk mendisiplinkan kita bukanlah orang yang merdeka. Jadi yang dimaksud dengan orang yang merdeka itu adalah orang yang disiplin bisa mengontrol dirinya sendiri. Misal, kita paham bahwa menurut keyakinan kita ya, kita paham bahwa sholat subuh itu awal waktu dan azan itu biasanya pukul 4, kalau sekarang pukul 4. Kadang pukul 4.15 sampai pukul 4.30. Kita tahu itu nilai kebaikan yang kita yakini. Kebaikan religi itu bukan kebijakan yang universal ya. Karena orang lain yang tidak beragama Islam mungkin tidak berpikir begitu. Tapi itu salah satu keyakinan kita. Ketika kita tunduk, mengantuk, tidak mau bangun, dingin, terus kita disimut lagi, pada saat itu kita kehilangan kontrol diri. Kita tidak punya kekuasaan terhadap diri kita. Kita tidak melaksanakan nilai-nilai yang kita hargai. Dan pada saat itulah kita tidak disiplin. Nah, ketika ada yang membangunkan kita, misalkan suami kita atau istri kita di rumah dibangunkan, itu proses pendisiplinan orang lain yang mendisiplinkan kita. Ketika kita tidak memiliki kontrol terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau yang namanya orang disiplin itu tidak harus diperintah, tidak harus diawasi, tidak harus disuruh, tidak harus dihukum, tidak harus diintimidasi. Dia akan melakukan kontrol diri sesuai dengan nilai-nilai yang dia hargai. Nah, itulah yang dimaksud dengan orang yang berdisiplin. Termasuk ini untuk anak-anak kita. Jadi ketika anak-anak kita mau menyapu pagi-pagi, ketika disuruh itu harus disiplin. Karena kontrolnya masih ada di orang lain. Ya, ketika anak-anak kita sholat, ketika disuruh belum disiplin, kontrolnya masih di luar diri. Begitu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kebajikan universal? Sebelum saya jelaskan karena ini cukup familiar ya, ada yang mau bantu untuk menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kebajikan? Itu ada dua kata ya, satu kebajikan, dua universal. Ini yang tukang nyarita. Kebajikan apa? Universal apa? Kalau kebajikan secara bahasa, kebajikan itu adalah kebaikan yang hakiki gitu.
Universal itu yang lurus dan tidak artinya menyeluruh, tapi lurus dan menyeluruh. Oke, tepuk tangan dong. Kebajikan itu sesuatu yang lurus dan universal itu adalah yang menyeluruh. Kebajikan universal lurus dan menyeluruh. Oke. Nah, siapa lagi? Silakan. Kalau menurut saya, kebajikan itu segala sesuatu hal yang baik, yang universal dan menyeluruh, yang sudah dinilai kebaikan, yang sudah diakui hampir menyeluruh. Jadi semua orang menganggap oh ya memang ini baik. Mungkin seperti itu. Saya goreng sama. Nah, itu salah satu ketika ditanya muridnya gitu. Oke. Sudah benar ya apa yang barusan dikatakan oleh Pak Ustadz dan Bu Elis serta disepakati oleh semuanya sedikit-sedikit itu adalah kebajikan universal. Jadi kebajikan itu adalah nilai-nilai kebaikan. Universal itu adalah mendunia, menyeluruh. Nah, universal dapat diartikan juga sesuatu yang disepakati oleh semua pihak, semua kalangan, tanpa melihat agama, tanpa melihat suku bangsa, tanpa melihat negara, tanpa melihat ras, tanpa melihat latar belakang. Jadi semua orang, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau orang Amerika, mau orang Indonesia, sepakat bahwa itu adalah baik. Contohnya apa? Contohnya apa? Yang dianggap baik oleh semua orang. Mau nanya, contohnya apa? Salah satunya bisa begini, bisa ngarah ke pusing. Pada saat COVID kemarin, kita diharuskan untuk mencuci tangan dan memakai masker. Ya, mencuci tangan dan memakai masker. Dan itu disepakati oleh semua orang. Mau orang manapun sepakat untuk meminimalisir penyebaran COVID itu, maka cuci tangan dan pakai masker dilaksanakan. Ada lagi kalau berkendara naik roda 2, naik motor itu harus pakai helm. Disepakati. Mau haji, ya, mau tentara, mau petani, mau pedagang, sepakat. Kalau misalkan memakai helm itu baik. Karena apa? Memakai helm untuk apa? Menjaga keselamatan. Nah, keselamatan itu adalah kebajikan universal. Itu. Terus yang tadi mencuci tangan dan memakai masker. Apa nilai kebajikannya? Kebersihan. Satu lagi, kesehatan. Sama tidak? Dari agama manapun memandang bahwa kebersihan dan kesehatan itu penting, sama ya? Nah, itu yang dimaksud dengan kebajikan universal. Apakah kebajikan-kebajikan yang tidak universal itu ada? Ada. Salah satunya yang khas untuk kita, salah satunya sebagai seorang muslim, banyak tambahan-tambahan nilai kebajikan yang hanya kita yakini sebagai umat beragama Islam, tapi tidak diterima oleh umat yang beragama lain. Nah, itu khusus kebajikannya, kebajikan religius sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, yang akan kita pelajari, yang akan kita tegakkan dalam disiplin adalah nilai kebajikan universal. Jadi kita tidak akan lagi melihat anak ini agamanya apa, berasal dari mana, orang tuanya siapa, latar belakangnya bagaimana, tetapi karena nilai kebaikan yang dipegang adalah sama atau universal. Nah, yang kita pegang sebagai nilai-nilai kebajikan universal ada 6. Apa ini namanya? Profil pelajar Pancasila. Ini sudah dirangkum bahwa nilai kebajikan yang kita pedomani sebagai warga pendidikan adalah profil pelajar Pancasila. Nanti semuanya akan menginduk ke sini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini disepakati oleh semua agama. Dan semua agama pun mewajibkan untuk beriman, bertakwa dengan Tuhannya masing-masing dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis.
Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, anak-anak kita yang kita didik di sekolah, kita menuju ke sini. Ya, anak-anak kita menuju ke profil ini. Apakah sudah beriman? Apakah sudah mandiri? Apakah sudah bernalar kritis dan seterusnya? Nah, kesini dulu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita simpulkan dulu bahwa disiplin itu adalah cara untuk mengontrol diri dengan berdasarkan kebajikan universal yang ini. Jadi ini dasarnya. Anak-anak bisa mengontrol dirinya untuk melakukan ini. Itu poin yang pertama di materi yang satu. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kita kebut ya? Kita kebut ya? Ya. Motivasi ini dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, motivasi internal dari dalam diri. Yang ketiga, motivasi eksternal. Nah, motivasi ini, motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen ada 3. Ketika orang melakukan sesuatu, alasannya 3. Mau melakukan hal yang buruk atau yang baik, alasannya 3. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin 1 dan 2, ini motivasi eksternal karena harus dari luar. Pujian atau hukuman, saya mau datang pagi-pagi dan takut disetrap oleh guru, nah itu masih eksternal. Saya mau belajar dengan rajin supaya dapat hadiah dari ibu guru, itu eksternal. Nah, yang ketiga adalah motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Saya ingin menjadi anak yang rajin, ingin menjadi anak yang pintar, ingin sukses dunia akhirat, maka saya harus belajar, saya harus taat pada peraturan dalam dirinya sendiri, tanpa paksaan, tanpa adanya pengaruh ujian. Seperti itu ya. Nah, yang ingin kita munculkan dari anak-anak kita adalah yang ketiga, motivasi internal. Kumaha supaya budak pikideng, kumaha supaya budak tersadar bahwa dia bukan untuk orang lain melakukan suatu kebaikan, tapi untuk dirinya sendiri. Kita sebut lagi. Nah, ini tentang, nah ini ya, ini sekilas saja. Penghargaan yang selama ini kita suka berikan kepada anak-anak sebagai reward ternyata tidak begitu efektif. Ya, karena apa ini? Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Jadi amun hiji dipasang hadiah, hiji sirik anak-anak, merusak hubungan. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi fokus anak-anak teh karena hadiahnya, nah, bukan karena kualitas pekerjaannya. Nah, yang keempat, sama menurunkan kualitas seperti tadi, mematikan kreativitas untuk mencari. Karena fokusnya hanya sebatas penghargaan. Yang terakhir, penghargaan menghukum. Menghukum siapa? Menghukum yang tidak dapat penghargaan. Merasa terkucilkan, merasa tidak mampu, begitu. Jadi tidak efektif penghargaan juga. Apa itu yang efektif? Yang efektif adalah restitusi. Apa itu restitusi? Kita akan ketemu di akhir materi. Ini yang sekilas saja dulu ya. Apa itu restitusi? Sebentar. Nah, di sini dulu deh. Selama ini, nah, saya bacakan lagi ya. Kelihatan nggak? Nah, ini yang paling membuat kita tersadar bahwa cara mendisiplinkan anak itu, ada 3. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi.
Restitusi itu adalah satu kosakata baru yang baru saya temui di PGP. Sebelumnya tidak pernah tahu apa itu restitusi. Saya berikan gambaran apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Satu contoh saja. Misal, ada anak yang datang terlambat karena bangun kesiangan. Datang ke sekolah, sama gurunya ditanya, kenapa kamu datang terlambat? Kesiangan Pak. Lari keliling lapangan 5 putaran. Itu adalah hukuman. Karena apa? Tidak ada hubungannya terlambat ya. Lari, kau mau kemana? Ya, itu sifatnya hanya membalas supaya ada sesuatu yang terjadi pada anak itu. Itulah yang disebut dengan hukuman. Pernah kita melakukannya? Bisa hapus papan tulis, menyapu, membersihkan WC dan seterusnya. Ketika itu tidak berhubungan dengan bentuk kesalahannya, itu disebut dengan hukuman. Biasanya begitu. Nah, anak-anak teh saya mau terlambat deh, saya dihukum ibu bapak guru. Tapi ketika ibu bapak gurunya tidak ada, dia akan kembali lagi deh. Mau mengerjakan PR, di luar. Oke, nah kalau tidak mengerjakan PR, disuruh mengerjakan PR di luar, maksudnya yang kedua nih. Nah, konsekuensi. Nah, ketika kita memberikan konsekuensi, anak lupa mengerjakan PR di rumahnya, lalu dia disuruh mengerjakan PR di luar, belum bisa masuk ke kelas karena pekerjaannya belum selesai. Itu konsekuensi. Ada hubungannya. Tidak mengerjakan PR, mengerjakan PR. Terlambat masuk, harus terlambat juga keluar. Bakal masuk jam 7, dia masuk jam 7.15, nanti keluarnya bakal setengah 10 ya, setengah 10 lebih 15. Ya belajar lagi, itu yang namanya konsekuensi. Dua-duanya kurang efektif. Yang efektif adalah restitusi. Bagaimana bentuknya? Kita akan belajar di akhir. Ya, karena restitusi itu adalah suatu proses. Ya, proses untuk mengembalikan anak kepada kelompoknya tanpa rasa bersalah, tanpa merasa gagal, dan dia yang mencari sendiri pemecahan masalah dari kesalahan yang dia lakukan. Begitu. Nanti di akhir kita akan belajar itu. Ini keyakinan kelas. Kemarin sudah ya. Kita akan lewati karena sudah kemarin dilaksanakan untuk membantu keyakinan kelas. Intinya kita harus menentukan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, lalu kita sepakati, dan satu lagi PR-nya ditempel ya. Hasil keyakinan kelasnya harus kita tempel di kelas masing-masing. Nah, nanti kita akan follow up untuk keyakinan kelas. Tapi hari ini kita karena terbatas waktu, kita tidak akan membahas lebih jauh tentang ini. Nah, sebelum berlanjut, katanya time to ice breaking. Kita ice breaking dulu. Bawah Ami, kita mau ice breaking dulu ya. Boleh berdiri semuanya. Oke.
Ya, biar bergerak dulu. Masih semangat semuanya? Oke. Kita lanjutkan ya. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kita lihat, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. 1, kebutuhan akan penguasaan. 2, akan kesenangan. 3, dari 1 bertahan hidup dulu ya, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima. Pada saat anak-anak kita melakukan suatu kesalahan, sebenarnya dia sedang mengejar kebutuhannya. Ada anak nakal, ada anak yang suka membangkang, kebutuhannya tidak bisa terpenuhi. Ya, ada orang yang suka mancing, itu bisa dicari. Kira-kira kebutuhan yang dia penuhi apa? Kesenangan. Kelas 6, Yudi sukanya keluar, nggak betah di kelas. Ya, kebutuhan akan kebebasan yang besar. Ya, ada anak yang pulungan. Apa kebutuhannya? Ya, kasih sayang dan kasih. Oke. Ayah anak hahau. Ya. Kata boy, ayah si satu. Ya, bisa pengakuan atau penguasaan. Nah, ketika kita paham dengan 5 kebutuhan dasar ini, maka kita akan lebih bijaksana. Ya, kebutuhan apa yang dia inginkan dan seperti apa cara pemenuhannya. Ini nanti kita akan ke restitusi juga ini kebutuhan yang kita. Ini terakhir ya. Oh bukan, kelima sebelum terakhir. Ini kita mau nonton ini 2 lagi. Ini tentang 5 posisi kontrol. Masih ingat nggak? 1, penghukum. 2, pemantau. 3, teman dulu ya. Teman 4, manajer. 5, pembuat rasa bersalah. Gitu. Oke. Sekarang kita akan, supaya lebih jelas, kita mau lihat di contohnya. Nah, mau masih positif kontrol sebagai penghukum deh, yang sebagai teman yang seperti apa? Kita lihat contohnya biar lebih jelas. Nah, kita lihat ya. Ini bagus ini videonya. Foto dan contoh. Nah, ini posisi penghukum yang pertama. Kita perhatikan. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Masa sih kamu tidak terlambat? Mimpi diperpanjang dua. Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu pergi lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. 4. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada etika guru dan pada proses hukum adalah guru cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Ini pembuat rasa bersalah. Lihat, ekspresinya lihat ya, dan kalimat yang Ibu Guru ini ucapkan. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur kayak gitu? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di absen? Ibu sudah terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Pak. Bu. Maaf. Lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan dapat lagi loh kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu harus sekolah. Sekarang cepat sekolah. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Itu perasaannya bagaimana? Dia merasa gagal. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat mulut merasa menjadi merasa bersalah. Memandang mulut dirinya sendiri, merasa tidak berharga, Merasa tidak Guru memuaskan itu yang orang dikatakan. lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi selanjutnya, posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis. Dunia ya? Saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan yang hp-nya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Itu Bisa lah kata-katanya. Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Hanya pada orang-orang tertentu saja. Ini yang keempat. Kalau kemarin dia berada di sekolah. Hubungannya ya? Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau menanyakan puji Tuhan
atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang terakhir ya. Ini yang terakhir posisi manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu terus kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi akan tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, Sekarang sudah jelas ya tentang 5 posisi kontrol ini. Jadi yang disarankan dari budaya positif ini adalah sebagai seorang manajer. Dan yang dilakukan oleh seorang manajer itu adalah namanya restitusi perilaku. Jadi kalau selama ini kita memberikan hukuman dan konsekuensi, dari hari ini ke depan kita akan menggantinya dengan restitusi. Bagaimana cara melakukan restitusi? Ada segitiga restitusi namanya. Ya, ini untuk materi yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini dia segitiga restitusi. Yang dilakukan oleh kontrol sebagai seorang manajer itu adalah 3 hal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu biasa, tidak apa-apa. Dalam belajar itu yang berbuat salah itu biasa. Kesiangan itu biasa. Ibu juga pernah kesiangan. Jadi dia tidak merasa tersudutkan bahwa salah itu biasa karena manusia memang sifatnya salah. Tapi tidak berhenti di sana. Setelah identitasnya stabil, dia tidak merasa menjadi orang yang gagal, dia tidak merasa terkucilkan, dia tidak merasa terhakimi, maka kita lanjut ke sisi berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah dia distabilkan, dia ditanya, tapi yang menurut kamu yang kamu lakukan itu menurut kamu salah atau benar? Dia akan secara jujur mengatakan bahwa yang dilakukan adalah salah. Nah itu dia, ada kesadaran untuk itu. Dan sisi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan.
ini yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan yang mana? Karena kita sudah punya keyakinan universal tadi, dia akan bisa menjawab. Ya, dia bertentangan ketika dia bersalah, dia bertentangan dengan nilai keyakinan kelas, tidak menghargai waktu atau tidak disiplin waktu dan seterusnya. Nah, yang akan kita lakukan prakteknya adalah ini. Seperti apa contoh nyatanya? Kita sekarang mau lihat dulu. Nah, mari kita lihat video penerapan segitiga restitusi supaya lebih jelas seperti apa sih penerapan segitiga restitusi itu. Satu, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan dan mencari solusi dari permasalahan yang dia lakukan. Kita lihat contohnya. Distabilkan dulu identitasnya. Tapi menurut kamu tidak Ditanyakan keyakinannya. Oh, divalidasi dulu tindakan yang salah. keyakinan kelas mana yang telah melanggar menurut kamu keyakinan kelas itu penting atau tidak? Oke. Kalau begitu, pertanyaan ini, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya supaya kejadian seperti ini tidak terulang? Dia mencari sendiri solusinya. Mungkin tidak kalau misalkan kamu meminta orang tua untuk memberi sesuatu lagi supaya kenyataannya biasanya kalau tidak kembali lagi seperti itu kan berarti kalau mau ini harus satu dalam minggu supaya kalau minumnya juga seperti kemarin masih tetap bisa tadi itu yang banyak ya terima kasih dari banyak. Sudah cukup jelas? Nah, jadi nanti kalau ada anak yang bertengkar, ada anak yang terlambat datang, ya ini tugas Ustadz ini, membepek ini. Kita akan kita akan mengubah cara kita dalam mendisiplinkan anak. Kita akan berpindah dari kita sebagai seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah atau pemantau atau sebagai seorang teman sekalipun, ternyata ada pilihan yang lebih bagus, yang lebih bijaksana, yaitu sebagai seorang manajer dengan menjalankan segitiga restitusi yang seperti dicontohkan. Sepakat ya? Nah, ini tidak akan instan. Bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara bim salah bim abrakadabra, tidak. Tapi kita harus yakin, karena yang namanya budaya itu berkembang sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, tapi hasilnya permanen. Ketika sudah membudaya, maka hasilnya akan permanen. Itu yang kita inginkan. Jadi kita sebagai guru-guru SD Negeri Negla Buana sepakat, kedepannya kita akan mendisiplinkan anak, termasuk mendisiplinkan diri kita dengan nilai-nilai yang kita yakini. Apabila ada anak yang tidak disiplin, maka yang kita lakukan adalah mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer dengan melaksanakan segitiga restitusi. Terima kasih. Ternyata kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, terima kasih atas segala perhatiannya. Selesai, alhamdulillah. Nah, setelah ditutup, kita akan kembali melaksanakan tes yang tadi ya. Kita akan lihat bagaimana perolehan hasilnya. Sekali lagi, semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmunya dapat kita manfaatkan, dapat kita laksanakan untuk membentuk budaya positif di sekolah kita. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.